Karena apa? Dari data yang kami terima, bukan hanya tentang Ibu Putri, tentang Baradae, tetapi juga hasil investigasi kami dengan beberapa pihak ya, ada dari pihak kepolisian. Polisian itu ada dari Bareskrim, Polda, Polres, dan juga Brimob. Dan juga pihak-pihak lain yang kami sulit menyebutkan. Kami berkesimpulan memang ini ada hal yang tidak wajar dalam permohonan kedua orang ini. Oleh karena itu kami sudah berkeyakinan Bu Putri tidak bisa dilindungi karena apa? Karena kami tidak yakin bahwa Bu Putri ini sebenarnya memerlukan perlindungan dari LPSK. Dan kami juga berpikir jangan-jangan yang mengajukan permohonan ini bukan Bu Putri sendiri. Yang pertama itu tanggal 16. Tanggal 16 ini salah satu wakil ketua, Ibu Susi dan staf itu datang ke tempat kediaman Ibu Putri karena mendapat informasi dari Kanit PPA, saya lupa dari Polres atau Polda. Itu untuk dari Polda ya, untuk datang ke rumah Bu Putri. Bersama-sama ada Komnas Perempuan dan sebagainya. Nah, tapi di situ ya kita tidak bisa mendapatkan keterangan apapun karena Bu Putri masih nangis terus dan tidak ada respon sama sekali terhadap semua pertanyaan. Dan itu sempat masuk ke dalam kamar Bu Putri. Sementara Pak Sambo di luar, cuman kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Ya, pengacaranya menyampaikan bahwa Bu Putri belum bisa memberikan keterangan karena kondisi psikologisnya yang masih berat ya. Dan kemudian menyarankan bagaimana kalau memakai hasil bukan laporan polisi, psikolog yang mendampingi Bu Putri itu dipakai sebagai rujukan oleh LPSK. Dan kita menolak karena prinsipnya kan LPSK harus tetap independen dan asesmen psikologis kan harus dilakukan oleh LPSK sendiri. Karena fungsinya bukan hanya asesmen psikologis untuk pemulihan atau untuk layanan psikologi, tetapi bagian dari investigasi untuk menggali sebenarnya sebabnya apa terjadi trauma yang begitu berat itu. Ya, ada satu kali lagi pertemuan, jadi setelah itu kan kemudian kita bersurat kepada pengacara maupun Bu Putri agar bisa segera dipertemukan agar kami dapat mendapatkan keterangan. Terakhir yang kemudian ke sana itu ke kediamannya, bertemu juga tetapi juga tetap tidak mendapatkan keterangan. Nah yang kedua ini LPSK sudah bersama dengan tim psikolog dan psikiater dari yang membantu LPSK. Dan mereka juga mengalami kesulitan untuk bisa menggali itu ya. Beberapa metode dicoba oleh mereka tapi tidak bisa, dan kemudian akhirnya mereka memberikan rekomendasi kan hasil itu, dan itu yang kemudian kita jadikan rujukan. Bu Putri memang tidak dalam kondisi bisa memberikan keterangan secara benar. Ya kita mencoba metode biasa saja, kita bicara yang dari LPSK ya. Kalau yang psikolog kan mencoba beberapa daftar pertanyaan melalui tertulis untuk ngisi, itu tidak direspon oleh Bu Putri. Tertulis ada, tetapi singkat-singkat begitu. Yang versinya seperti awal itu? Iya, jadi pas dia istirahat di kamar, si C ini masuk, kemudian melakukan pelecehan dalam bentuk meraba-raba gitu ya. Terus dia teriak. Sehingga ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian koordinasi dengan pengacaranya untuk mengajukan justice kolaborator. Waktu itu masih pengacara yang kedua itu, si Diolipa itu.
Oh, masih sangat konsisten dengan keterangan-keterangan awal yang sesuai dengan hasil konferensi persnya Mabes Polri itu. Mabes Polri. Yang berubahnya setelah kapan? Setelah dia ditetapkan jadi tersangka. Jadi ya setelah dia mengaku bahwa dia hanya mendapatkan perintah, itu kan kemudian pihak kepolisian menjadikan dia tersangka, ya sejak itu kemudian dia berubah ke semua keterangannya. Jadi waktu kita lakukan assessment, kita juga mendapati kenyataan bahwa yang bersangkutan ini menyampaikan yang terjadi bukan tembak menembak Pak, tetapi penembakan gitu loh. Jadi itu yang utama ya. Dan dia menyatakan bahwa dia menembak itu atas perintah dari FS. Ya dia bersedia untuk mengungkap peristiwa itu, barangkali setelah dia berpikir resiko ya. Sebagai seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana kan berat itu. Mungkin itu juga yang menjadikan mendorong yang bersangkutan kemudian melakukan permohonan sebagai justice collaborator. Yang pertama perlindungan. Nah, perlindungan ini oleh undang-undang dimandatkan kepada LPSK. Nah, karena yang bersangkutan itu di rumah tahanan Barreskrim, ya LPSK memberikan pelayanan perlindungan dalam bentuk menempatkan tenaga pengawal di sana secara 24 jam. Dan dibikin shift gitu, masing-masing shift 3 orang, ada 1 di dalam sel, 2 di luar sel. Kemudian kita pastikan makanannya cukup aman buat yang bersangkutan supaya tidak ada gangguan kesehatan maupun barangkali mengancam jiwanya. Ada kekhawatiran diracun mungkin? Ya, jadi LPSK yang mensuplai makanan yang bersangkutan. Dan kita pasang CCTV yang bisa dimonitor 24 jam juga. Oh, tidak pakai CCTV Barreskrim? Kemudian pakai saluran sana tapi itu monitornya di kita. Ya. Ya, yang kedua itu perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini kepada yang bersangkutan dipisahkan berkas perkaranya dari pelaku yang lain. Meskipun sama-sama tersangka ya? Iya. Dan tempat penahanannya dipisahkan. Jadi kalau dia di tahanan Barreskrim, yang lain nggak boleh di situ. Dan nanti kalau sudah diputuskan jadi napi, ya kita akan menjamin supaya tempat penahanannya, penjaranya dibedakan. Gitu. Itu perlakuan khusus itu. Dan penghargaan. Kalau penghargaan ini dari hakim yang memutuskan perkara itu. Dan hakim ini diharapkan memperhatikan dengan bersungguh-sungguh rekomendasi LPSK bahwa yang bersangkutan adalah justice collaborator dan harus mendapatkan penghargaan. Penghargaan dalam bentuk apa biasanya selama ini? Keringanan hukuman. Keringanan hukumannya. Kemudian kemudahan untuk mendapatkan potongan masa tahanan, remisi, dan sebagainya. Yang kita amankan kan bukan hanya Baradae-nya ini sebenarnya. Tapi LPSK berusaha mempertahankan agar kesaksian yang bersangkutan ini betul-betul kesaksian yang benar, jujur, tidak dalam tekanan, tidak dalam intimidasi, dan itu konsisten nanti sampai dalam persidangan. Gimana memastikannya? Ya kita kan kawal terus. Tapi kalau misalnya kemudian yang bersangkutan berbeda, ya tentu saja LPSK kan segera menghentikan perlindungannya sebagai justice kolaborator dan kita tidak akan mengupayakan lagi pemisahan perkara misalnya. Nah, kenapa kita rekomendasikan berkas dipisah, kemudian dia dimintai keterangan itu terakhir? Karena fungsinya supaya dia bisa mengkonfirmasi keterangan-keterangan dari pelaku yang lain. Perlindungannya tadi selain itu tadi ya kita juga akan mendampingi yang bersangkutan dalam setiap proses yang akan dilalui oleh Baradae ini. Jadi kemarin Komnas HAM menemui dia minta keterangan, itu pasti dia didampingi LPSK.
Barreskrim juga melakukan konfrontasi dia bersama Pak Sambo. Itu juga dinampingi oleh LPSK, kita upayakan tidak bertemu dalam satu ruangan. Dan nantinya kalau perlu pakai video conference. Ya. Kemarin masih ketemu langsung? Enggak langsung, beda ruangan. Maksudnya beda ruangan bukan? Ya, tidak dalam satu ruangan yang sama di Barreskrim, tapi tidak dalam ruangan yang sama. Pakai video gitu? Tidak, karena itu cukup dekat, tetapi tidak ya masih saling dengar lah. Ya, tapi kalau misalnya yang bersangkutan tetap menghendaki sebaiknya pakai video conference, ya kita akan fasilitasi. Waktu itu yang bersangkutan masih menyatakan sanggup, nggak apa-apa ya. Ya sudah pasti dong, itu kan ya biar bagaimana kan dia atasan saya yang jaraknya cukup jauh ininya kekuasaannya dan sebagainya. Ya tentu saja itu sangat menakutkan yang bersangkutan ya. Ya dengan berkaca dari peristiwa J ini, itu kan dia juga berpikir bukan tidak mungkin saya mengalami hal yang sama toh. Ya, dan itu dia sampaikan. Enggak banyak perdebatan sih. Jadi begini, karena sejak sebelumnya kan ini kan masih di Biro Penelaahan Permohonan. Dan penanggung jawab di situ selalu menyampaikan kepada pimpinan yang lain kan. Jadi itu kan terinformasikan ke yang lain. Sehingga ketika hari Jumat itu kita memutuskan untuk menghentikan penelaahan dan permohonan si Bu Putri dan Baradae ini, dan kemudian memutuskan perlindungan pada Baradae sebagai justice kolaborator, itu semua sudah sepakat. Dan karena belum diputuskan di rapat paripurna, tetapi sudah diputuskan oleh semua pimpinan gitu ya. Istilahnya yang kita pakai itu di sini ya, itu perlindungan darurat. Ya kita tidak tahu ya, waktu itu pokoknya sudah selesai pertemuan dengan Pak Sambo dan juga dengan Baradae. Mereka mau pulang tapi karena satu staf itu mau sholat dulu, sholat, yang satu masih nunggu di ruang tamu situlah. Itu didatangi salah satu stafnya Pak Sambo, menyampaikan maaf dengan 2 amplop besar di dalamnya, ini titipan Bapak gitu. Oh, disebut titipan. Ya, tapi kemudian ditolak karena ya dianggap tidak ada relevansinya dengan investigasi maupun pencarian keterangan kita ya. Dan di kode etik. Karena kita memang waktu itu staf ini menduga itu uang meskipun kita nggak buka ya. Dan dia tahu bahwa ada kode etik di LPSK, memang kalau ketahuan menerima yang seperti itu ya kita berhentikan. Dan kita tidak ada waktu itu untuk menyelidiki atau apa, itu nggak ada. Karena beberapa kali memang LPSK itu sering mengalami hal semacam ini. Perlindungan sebagai saksi untuk percobaan pembunuhan. Oh, Joshua ya. Ya, jadi ada 2 laporan kan itu. Laporan pertama itu ke polisi ya. Ibu Putri melaporkan kasus pelecehan seksual. Kemudian ada laporan dari Baradae ini tentang percobaan pembunuhan. Nah, 2 laporan ini sebenarnya model A semua, dari polisi semua yang ini. Nah itu yang kita juga melihat keanehan, mengapa ada orang yang meninggal, itu justru tidak ada laporannya. Kan mestinya polisi juga ada laporan toh itu. Oke. Malah yang masih dugaan, tetapi yang sudah faktual ada orang meninggal tidak ada laporannya. Itu kejanggalan yang kita sudah sejak awal
deteksi. Dan kemudian ada pengajuan tanggal 14 permohonan dari Bu Putri ya untuk mengajukan perlindungan. Dalam perjalanan kemudian tanggal 20 itu kita menerima surat dari Polres Jakarta Selatan tertanggal 9 Juli yang merekomendasikan agar LPSK memberikan perlindungan pada Ibu Putri. Ya, ini jadi Polres ini sudah memberikan rekomendasi kepada Bu Putri ini agar diberi perlindungan sejak tanggal 9, meskipun suratnya baru kita terima tanggal 20. Alasannya apa? Ya alasannya karena yang bersangkutan adalah korban yang patut dilindungi.